Ketiga tersangka ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga menyita sepucuk senjata beserta amunisinya. Polisi juga turut menyita barang bukti lain berupa uang puluhan juta rupiah. Tiga pelaku penembakan anggota TNI yang terjadi di PD. Ya, ketiga tersangka ini sudah kita amankan. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Tersangka M. Tersangka M ini juga kelompok mereka. Tersangka M ini kenal dengan korban. Sebelumnya tim Inafis Polda Aceh dan Polres PD telah melakukan olah tempat kejadian perkara terkait penembakan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis di Kecamatan Sakti Kabupaten PD. Olah TKP penembakan Kapten Abdul Majid, Komandan Tim Bais yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal, dilakukan di kawasan perkebunan warga di Jalan Lok Krincong Gampong, Lok Panah, Kecamatan Sakti PD Aceh. Hasil olah TKP dan barang bukti yang ditemukan dari lokasi telah diserahkan tim Polda Aceh ke POM TNI untuk mengungkap motif dan pelaku penembakan karena kasus ini ditangani oleh POM TNI. Terkait 2 insiden gangguan keamanan di Aceh, Koalisi Ngoham Aceh, maksud kami Koalisi NGO HAM Aceh melihat adanya kaitan peristiwa ini dengan dugaan perebutan lahan tambang ilegal. Kasus ini juga diduga terkait dengan tindakan pencucian uang sindikat pengedar narkoba yang melakukan pencucian uang dengan terlibat dalam pengelolaan tambang dan bisnis akuntan. Secara potensi politik keamanan, hal yang sangat memungkinkan insiden penembakan itu terjadi karena konflik perebutan area. Hal yang paling memungkinkan terjadi itu konflik sumber daya alam di sana. Jadi rebut-rebutan coupling, rebut-rebutan area. Nah, kondisi inilah yang harus diteliti lebih jauh. Apakah nantinya ada kaitan yang cukup kuat antara sumber daya alam dengan insiden-insiden ini. Profesional kepolisian sangat dituntut dalam mengungkap kasus ini hingga tidak ada kesalahan sedikit pun, seperti misalkan salah tangkap dan kemudian menggunakan protap-protap yang sangat ketat. Informasi terkini soal penangkapan tersangka penembak Komandan Tim Bais TNI di Aceh, kami tanyakan langsung pada Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi. Selamat sore, Pak Winardi. Selamat sore Mas Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Winardi, ada 3 tersangka yang ditangkap. Bisa dijelaskan kepada kami seperti apa peran ketiga pelaku ini dan siapa mereka, Pak Winardi? Ya, perlu saya jelaskan bahwa 3 tersangka yang sudah kita amankan ini itu adalah tersangka D. D ini adalah pemilik senjata. Jadi pemilik senjata jenis senjatanya adalah SS1 versi 2 dan 11 butir peluru yang aktif kaliber 5,56. Nah, kemudian juga kita amankan juga sejumlah uang dari tersangka D. Nah, tersangka D ini itu pekerjaannya adalah sebagai petani. Nah, kemudian saudara D ini digunakan nanti rumahnya atau kebunnya di kebun cabai milik D ini digunakan pertemuan 1 hari sebelumnya. Nah, ini adalah tersangka M. Tersangka M ini yang kenal dengan korban, yang mengetahui keseharian korban, kemudian apa yang sering dibawa oleh korban, terutama sejumlah uang. Nah, itu kemudian mereka satu lagi tersangka F. Nah, tersangka F ini adalah eksekutor. Dia yang menembakkan senjata laras panjang jenis SS1V2 ini dari jarak dekat mengenai pintu sebelah kanan di sopir dan mengenai korban anggota TNI tersebut yang membuat meninggal dunia. Nah, ketiga orang ini, si M ini 1 hari sebelumnya mengadakan pertemuan di tempat kebunnya tersangka D bahwa
si M ini menjelaskan kita bahwa si D ini sering membawa uang kemana-mana dan kemudian diaturlah oleh saudara M ini bertemu di TKP. Nah, pada saat bertemu di TKP, mereka sudah jadi kalau saya turun, tersangka M turun dari mobil, langsung dikasih tembakan. Jadi begitu saudara M turun dari mobil, langsung ditembak oleh tersangka F yang mengeksekusi dengan menggunakan senjata SS1 V2 ini. Nah, begitu sudah ditembak, si tersangka M mengambil uang yang ada di tasnya korban dan kemudian mereka kabur. Baik. Seperti itu. Pak Winardi, jadi sebetulnya pertemuan yang dilakukan sehari sebelum kejadian itu motifnya untuk apa, Pak Winardi? Ya, jadi mereka motifnya ingin menguasai uang yang biasa dibawa. Jadi M ini kan kenal dengan korban, jadi dia tahu kalau korban sering membawa uang dalam perjalanan. Nah, setelah kejadian itu juga, itu mereka bertemu kembali di kebun cabenya tempat si D, kemudian untuk membagi hasil uang tadi. Nah, cuma si M ini bilang kalau uang yang dia dapatkan dari itu cuma 5 juta. Jadi 5 juta dibagi 500.000 kepada tersangka D, 1 juta kepada tersangka F yang eksekutor, yang sisanya diambil saudara M. Padahal uang yang diambil adalah totalnya 35 juta. Seperti itu. Pak Win, jadi ini dugaan awal, kesimpulan sementara, motifnya perampokan atau ada motif lain? Jadi tidak ada motif lain, sudah kita dalami dari 3 pelaku ini murni perampokan. Jadi ingin menguasai uang yang dimiliki oleh korban. Jadi kita kenakan mereka juga dengan pasal pembunuhan berencana, tentu pasal 340, kemudian juga pencurian dengan kekerasan 365, dan termasuk juga pemilikan senjata api Undang-Undang Darurat. Bagaimana soal informasi adanya dugaan konflik perebutan lahan tambang tadi disampaikan juga oleh salah satu NGO di Aceh, Pak Win? Ya, jadi kita bisa jelas membantah hal itu terjadi, bahwa murni ini adalah perampokan. Jadi tidak ada motif yang lain, kita sudah dalami dan kita sudah periksa ketiga tersangka ini. Jadi murni mereka berniat menguasai uang yang ada di korban berdasarkan informasi dari tersangka M ini. Baik. Pak Win, kalau kita lihat di visual, senjata yang digunakan ini bukan senjata yang biasa diizinkan, mendapat izin oleh orang sipil ya, tampaknya senjata khusus ini, Pak Win. Dari mana pelaku ini mendapatkan? Jadi senjata SS1 V2 ini adalah senjata sisa-sisa konflik dahulu. Jadi dia simpan, tersangka D ini simpan, kemudian pada saat itu digunakan untuk melakukan perampokan. Termasuk dengan amunisinya, Pak Win? Ya, termasuk dengan amunisinya. Jadi amunisinya itu ada 11, tapi karena sudah usang, jadi ada yang beberapa sudah ditembakkan, tapi pelurunya cat, jadi pelurunya tidak bisa, tapi senjata itu sudah pernah ditembakkan, seperti itu. Pak Win, sebelumnya apakah ketiga tersangka ini pernah melakukan hal serupa soal perampokan? Tidak ada, jadi tersangka D dan F yang diajak oleh M ini itu sebelumnya belum pernah melakukan kejahatan atau terutama untuk tindak pidana perampokan. Jadi pada saat itu si M ini yang berinisiasi untuk menguasai uang dari korban, makanya diundanglah si M ini, diundangilah korban ini oleh si M ke TKP. Baik, Pak Win, bagaimana tanggapan TNI? Sudah ditangkapnya 3 pelaku ini, sudah komunikasi? Ya, jadi saya perlu jelaskan bahwa proses setelah kita melakukan olah TKP, kemudian hasilnya ini secara bersama-sama kita pelajari, dan kemudian rekan-rekan POM TNI sangat terbuka dan sangat membantu kami, sehingga semua saksi, alat bukti itu kita bersama-sama kerjakan. Nah, pada saat pengejaran, pada saat penangkapan itu ada teman-teman dari POM, kemudian dari Polda, kemudian dari Polres, dipimpin oleh Kapolres PD AKBP Fadli, melakukan penangkapan pada tersangka D pada jam 00.20 hari ini, dini hari tadi. Jadi karena pelakunya ini sipil, pada saat kita lakukan penggerbekan dan penangkapan, teman-teman dari POM hanya membantu mengawasi,
Jadi kita karena ranahnya sudah masuk di bidang kepolisian, teman-teman pun mempersilahkan kita untuk melakukan proses penyidikan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi hanya 3 tersangka ya untuk kasus ini, dan bagaimana dengan ancaman hukuman mereka? Tadi ada 3 pasal yang dijeratkan, yang dikenakan, Pak Win. Ya, bisa ancaman seumur hidup dan bisa sampai tergantung nanti dalam proses persidangan. Baik, terima kasih Kombes Winardi, Kabid Ya. Humas Polda Aceh telah menyampaikan Terima informasi kasih. terkininya kepada kami dalam program Kompas Petang. Ibrahim. Siap.